Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rido Hauzan Abdillah di channel Rido Abdillah. Ya, teman-teman, sudah lama ya semenjak kita bertemu lagi di channel ini. Itu terakhir kita membahas tentang server administration ya, menggunakan Debian dan Ubuntu. Nah, sekarang pada pembelajaran sekarang ini kita akan membahas materi baru lagi nih, namanya adalah mikrotik. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu mikrotik, nah jadi mikrotik itu adalah sebuah apa ya? Perusahaan lah ya. Salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, ataupun lembaga. Bahkan pemerintahan juga ada yang menggunakan mikrotik ya. Terus artinya kalau kalian berencana menjadi network engineer yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib kalian kuasai. Oke, lanjut aja. Di sini itu kita akan lihat ya pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas pendahulunya dulu ya, seperti kita akan mengetahui mikrotik itu apa dan lain sebagainya. Lalu untuk bab-bab yang akan kita pelajari di sini itu ada about router OS dan router board. Nah, jadi kita akan bahas apa bedanya antara router OS dan router board ini. Lalu selanjutnya ada networking models, IP address dan subnetting dan lain-lainnya ya, teman-teman. Nah, lanjut aja, kita akan langsung ke pendahuluannya langsung. Oke, pendahuluan. Nah, jadi pada bab pendahuluan ini, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu mikrotik dan tujuan pembelajaran kita belajar mikrotik itu apa. Dan selanjutnya kita akan membahas timeline mikrotik atau bisa dibilang historinya itu apa. Dan selanjutnya ada sertifikasi mikrotik. Nah, jadi apa maksud dari sertifikasi mikrotik ini? Jadi bagi kalian yang belajar mikrotik dan kalian mau mengupgrade ke level selanjutnya, kalian bisa mengikuti sertifikasi mikrotik ini. Lalu selanjutnya ada terkait ujian MTCNA. Nah, jadi harapan saya membuat video ini adalah ketika teman-teman terus mengikuti video pembelajaran dari saya berharap teman-teman itu bisa paham ya, paham tentang yang di sini. Nah, yang di sini ya, tentang networking dan semua ini supaya nanti teman-teman bisa mengikuti sertifikasi yang pertama yaitu MTCNA. Nah, jadi MTCNA itu merupakan kepanjangan dari ini ya, Mikrotik Certified Network Associate. Nanti kita akan bahas untuk sertifikasinya. Oke, lanjut aja kita akan langsung ke pembahasan kita yang pertama. Apa itu Mikrotik? Jadi Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Nah, jadi Mikrotik itu adalah nama perusahaan ya, yang dia itu berfokus pada pembuatan alat jaringan. Tapi Mikrotik itu lebih terkenal dengan produk routernya, yaitu router OS dan router board. Oke, selanjutnya software dan hardware. Nah, jadi apa sih bedanya router OS dan router board itu? Nah, jadi kalau router OS bisa dibilang dia adalah softwarenya, teman-teman, yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Dan kalau hardwarenya adalah router board. Bisa teman-teman cari ya di sini. Router board itu seperti apa bentuknya? Kita cari ya. Router board. Nah, jadi sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi ini adalah bentuk router board dari Mikrotik. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Untuk router OS-nya, kita bisa download melalui website resminya, di mana router OS itu lebih digunakan sebagai media pembelajarannya untuk bisa dibilang simulasi lah, teman-teman. Oke, selanjutnya berlokasi di kota Riga, negara Latvia yang terletak di Eropa Utara. Nah, jadi mikrotik itu pertama kali ditemukan di Latvia ya, teman-teman, Eropa Utara. Dan mikrotik juga memiliki moto yaitu routing the world, atau bisa dibilang artinya itu harapannya moto mikrotik itu pengen menghubungkan dunia atau mengkoneksikan dunia ya, seperti itu. Dan untuk website resminya mikrotik.com. Nah, di sini kita bisa cek aja
Ya, kita bisa cek aja di sini untuk website resminya. Kita ketikkan mikrotik.com. Nah, di sini di website resmi Mikrotik kalian bisa lihat di situ ada banyak banget ya. Ada training, ada trainers dan akademis, graduation. Pokoknya ada banyak lah. Dan kalau kalian ingin mempelajari lebih tentang Mikrotik, kalian bisa mengunjungi website ini. Ya, dan untuk kalau kalian lihat di sini hardware, seperti yang saya bilang ya, Mikrotik itu perusahaan yang berfokus pada penjualan produk alat jaringan. Jadi nggak cuma router aja, di sini juga banyak tuh. Ada switch, wireless system, wireless for home and office dan lain-lain ya, banyak. Di sini kalian bisa cek aja langsung. Oke, lanjut. Foundernya adalah John Trulli dan Ardis Rextins. Nah, jadi Mikrotik itu ditemukan oleh dua orang bernama John Trulli dan Ardis Rextins pada tahun 1996. Selanjutnya, perkumpulan. Jadi Mikrotik itu punya perkumpulan bernama Mikrotik User Meeting. Atau di sini kita juga bisa cek websitenya yaitu dengan nama mum.mikrotik.com. Kita akan coba cek ya. Sini kita coba cek mum.mikrotik.com. Sini bisa teman-teman cek ya. Mum Mikrotik User Meeting is a conference on Mikrotik router OS and router board hardware. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau lihat foto-foto yang pernah diambil ketika ada seminar Mikrotik ya atau perkumpulannya. Dan bisa teman-teman lihat di sini juga ada Indonesia. Ya, Indonesia ini juga menggunakan Mikrotik. Dan kalau tidak salah ya teman-teman, kalau tidak salah bapak inilah atau om ini yang membawa Mikrotik ke Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Sini kita lihat lagi. Untuk ensiklopedia kalian bisa masuk atau kalian bisa cari ya, yaitu dengan nama wiki.mikrotik.com. Lalu untuk forum, di sini kita akan coba cek forum.mikrotik.com. forum.mikrotik.com. mikrotik.com. Pada forum ini bisa kalian lihat, nah ini dia. Jadi forum-forum ini kalian bisa bisa saling berkomunikasi lah dengan user Mikrotik dari seluruh dunia teman-teman. Jadi bisa dibilang Mikrotik ini itu kelompok atau komunitasnya itu juga cukup gede dan terkenal ya. Jadi kalian untuk mendapatkan informasi-informasi penting mengenai networking ini atau kalian mau tanya jawab dengan user lain itu gampang banget. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita belajar Mikrotik itu adalah untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Nah, jadi untuk mempelajari ini akan kita bahas di bab yang lainnya ya teman-teman. Untuk bab pertama ini kita hanya akan membahas ya teori-teorinya saja lah ya. Lalu kita selanjutnya akan mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS. Dan harapannya, seperti yang saya bilang, harapannya kalian bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate ya. Nah, jadi harapan saya kalian itu menonton video saya supaya kalian nantinya bisa mengikuti ujian MTCNA. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Timeline atau histori Mikrotik atau sejarahnya seperti apa. Jadi bisa kita lihat pada tahun 1996 Mikrotik itu ditemukan ya oleh John Trulli dan Ardis Rextins. Lalu pada tahun 1997 router OS pertama itu telah dibuat ya dengan router OS software X86. Lalu pada 2002 perangkat router board pertama dibuat. Lalu pada 2006 MUM atau Mikrotik User Meeting pertama kali diadakan di kota Prague
di negara Czech Republic ya. Saya nggak tahu ini bacanya gimana. Dan pada 2015, MUM terbesar di Indonesia itu diadakan. Jadi MUM yang paling besar ya eventnya itu ada pada tahun 2015, sekitar 2.500 peserta lebih. Oke, lanjut. Di sini ada sertifikasi mikrotik. Nah, bisa kalian lihat di sini sertifikasinya itu berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA atau level 1, maka kalian belum bisa ikut ujian level engineer berikutnya. Dan masa berlaku sertifikatnya itu selama 3 tahun. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan kualifikasi ini yang MTCNA, itu sertifikatnya bisa berlakunya selama 3 tahun. Dan kalau kadaluarsa bisa diperpanjang lagi dengan cara ujian lagi ya. Jika sertifikasinya expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jadi, kalau misalnya kalian punya sertifikasi MTCNA, tapi dia udah expired nih. Nah, lalu kalian mau mengikuti ujian next level ya. Jadi, misalkan kalian mau ambil MTCRE, MTCTCE, atau yang lainnya itu bisa walaupun MTCNA-nya sudah expired. Asalkan kalian punya history pernah menamatkan MTCNA seperti itu. Oke, lanjut. Sertifikasi mikrotik. Di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, ini kecil ya, mungkin akan sedikit nggak terbaca. MTCNA itu adalah level pertamanya yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Lalu ada MTCRE itu pokoknya ada banyak ya di sini. Sesuaikan aja sama apa yang kalian mau. Mungkin kalau saya akan ngambil yang ini ya, Mikrotik Certified Internet Networking Engineer. Tapi pertama-tama tentunya kita harus menamatkan dulu MTCNA ya. Oke, selanjutnya di sini bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada Mikrotik pada link berikutnya. Jadi kalian bisa masuk ke link yang website resminya Mikrotik dan kalian pilih yang training. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada terkait ujian MTCNA. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan bagaimana proses kalian bisa mengikuti ujian MTCNA. Nah, pertama-tama itu untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Nah, jadi kalau kalian mau training, mau latihan dulu, dan mau ujiannya, kalian perlu daftar dulu di official web resminya Mikrotik. Lalu untuk itu ada online testnya terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Lalu untuk sistem penjawabannya ada pilihan ganda. Jadi hanya ada single, multiple, jadi ini trust or false ya. Jadi mungkin jawabannya ada single kayak A, B, C, D gitu. Dan untuk multiple ini jawaban yang kayak apa ya? Jawabannya lebih dari satu mungkin ya, saya nggak tahu. Dan trust or false ini mungkin iya atau tidak seperti itu. Tidak ada lab dan esai. Nah, jadi bisa dibilang untuk ujian MTCNA ini nggak ada seperti apa ya? Praktek itu ya teman-teman. Hanya terdapat ujian teorinya saja. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi sebelum kalian mengikuti ujian MTCNA diharapkan kalau kalian itu juga punya basic berbahasa Inggris yang baik ya, teman-teman, supaya kalian bisa mengerti setiap pertanyaan yang diajukan. Passing grade 60%. Untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Jadi bisa dibilang passing grade ini nilai minimal atau untuk bahasa lebih mudahnya adalah KKM ya. Nilai minimal supaya kalian bisa lolos MTCNA. Lalu syarat untuk Mikrotik Academy itu Mikrotik Academy Konsultan, trainer nilai harus minimal 75%. Untuk level associate atau MTCNA dan engineer level. Jadi kalau kalian mau mendapatkan sertifikasinya, kalian harus mendapatkan nilai minimal itu 75% ya. Baru kalian bisa mendapatkan kualifikasi atau sertifikat MTCNA. Dan setelah itu kalian bisa mengikuti level engineer berikutnya yang seperti ini ya.
Kalau kalian itu mendapatkan nilai 75% pada MTCNA, kalian bisa memilih eh, kualifikasi selanjutnya tergantung dari apa yang kalian mau. Seperti itu. Dan selanjutnya, oke, mungkin udah habis. Dan untuk bab kedua ini about router OS dan router board akan kita bahas mungkin di video selanjutnya aja ya teman-teman. Oke, mungkin segini saja ya terkait bab pertama pendahuluan. Nah, jadi untuk bab pertama ini kita akan bahas sedikit-sedikit aja ya tentang Mikrotik dan MTCNA. Baru pada video selanjutnya kita akan coba untuk membahas router OS dan router board secara lebih dalam. Oke, teman-teman, mungkin segini saja untuk video kita kali ini. Untuk bab pertama tentang mikrotik kita akan bahas sedikit-sedikit aja ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video saya dan menyimaknya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.